sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa supaya apa? Supaya pembelajaran kita hari ini bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas dibimbing untuk berdoa dulu. Di tempat dosa berdoa mulai. Doa saya hormat. Selamat siang, Guru. Selamat siang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba kerapiannya dilihat, bukunya dibuka, diambil di tasnya. Kalau kita siap pembelajaran kan bukunya sudah disiapkan kan ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Coba saya absen dulu ya. Alvina, Aurelia, hadir. Ayu, hadir. Eca, Vicky, Gracia, ya. Gracia, Hanif, Irsa, Keisha. Oh, izin. Krishna, tidak ada. Siapa? Kirana. Oh, maaf, tidak begitu terlihat matanya ya. Kirani, hadir. Muhammad Dafa, Hadir, Bu. hadir. Nanda, Putri Dewi, mana? Izin. Tidak ada. Putri Dewi ya? Tidak masuk. Rafa Arjo, Rafa, tidak ada. Sandi, tidak ada. Siva Marcel, tidak ada. Siva Nindria, hadir. Virgin, hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Ada yang tidak hadir karena mungkin izin ya tadi. Iya. Baiklah, kita lanjutkan hari ini. Sebelum saya melakukan kegiatan inti. Nah, nih di papan ini saya di layar LCD saya berikan gambar, ada 4 gambar di sini, yaitu di sana ada gambar ayam, kemudian bola, pohon, dan kursi. Nah, sebelum saya masuk sini, saya akan memberikan kuis untuk kalian sebagai pretest awal. Nanti dikerjakan dalam 2 menit mungkin sudah selesai karena pretestnya itu tidak banyak ya. Hanya 5 pretest saja. Iya, disilang. Disilang jawabannya. Kerjakan sesuai dengan apa yang tadi malam kira-kira ada yang sudah belajar mungkin. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Jangan lupa kasih nama. Kasih nama, diberi nama. Iya. Kalau sudah selesai,
Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Sudah? Sampun. Selesai? Kasih nama juga. Sudah. Sudah? Sudah selesai semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian lihat di papan LCD ini. Di situ ada 4 gambar yang memiliki tentu berbeda kan ya? Dari soal kuis yang baru saja saya bagi. Tadi di sana berarti ada 4 gambar tersebut kita bisa bedakan. Ya toh? Ada makhluk apa di sana? Ada makhluk hidup dan benda mati. Nah, hubungannya dengan materi kita hari ini, kita mempelajari bab 5 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu apa? Nah, pembelajaran hari ini tujuannya yaitu yang pertama, apa? Membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Nah, seperti yang sudah saya tampakkan dalam gambar di LCD tadi. Kemudian yang kedua, membedakan perbedaan benda berdasarkan ciri dengan benar. Yang ketiga, menggunakan kunci determinan dalam pengelompokan makhluk hidup. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup melalui observasi dan kejadian di literatur. Kajian di literatur itu di buku kalian. Pemahaman bermakna, yaitu peserta didik dapat mengetahui keanekaragaman makhluk hidup, maka timbul rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bergotong royong. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Yang keempat, peserta didik dapat menggunakan kunci dikotomi dalam pengelompokan makhluk hidup. Nah, adapun nanti teknik penilaiannya ada 2 teknik penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu penilaian yang bagaimana? Penilaian formatif itu nanti saya ambil dari kegiatan tanya jawab, kemudian sikap dan perilaku kalian, itu ada penilaiannya, itu masuk ke penilaian formatif. Kemudian kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu apa yang dinilai? Nah, kekompakan dalam kelompok. Kemudian hasil dari kerja kelompok. Nah, itu penilaian formatif. Sedangkan penilaian sumatif itu saya ambil dari nilai kegiatan ulangan, kemudian tugas mandiri. Nah, itu masuk dalam penilaian sumatif. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, kita lanjutkan ke materi kita. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makhluk hidup ya. Nah, apa yang kalian ketahui dengan makhluk hidup? Apa kira-kira? Tadi kan kita kan sudah materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Bernafas, bergerak, ya, berkembang biak, bergerak, beradaptasi, mengeluarkan zat-zat,
mengeluarkan zat-zat sisa. Kemudian apa lagi? Memerlukan makanan. Memerlukan makanan untuk berinteraksi, berkegiatan. Nah, kalau kalian di sekolah kan lari-lari, berbicara, seperti itu kan kita membutuhkan nutrisi. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, ya toh? Apa saja kira-kira? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu adalah makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada 3. Kalau makhluk benda mati itu sudah jelas, pasti namanya benda mati itu tidak bernapas, ya toh? Tidak bisa bergerak, tidak butuh nutrisi untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ya toh? Nah, setiap hari kalian bersekolah naik apa? Sepeda motor, ya toh? Sepeda motor itu termasuk kelompok apa? Benda mati. Pinternya apa? Karena tidak termasuk dalam ciri-ciri tersebut meskipun dia bergerak, ya toh? Nah, iya. Nah, pada kesempatan ini, nah kita akan membahas dengan Nah, kita akan mengklasifikasikan. Nah, tadi klasifikasi tadi apa saja artinya? Pengelompokan, dikelompokkan. Nah, saya contohkan. Yang cewek-cewek ini biasanya kalau hari Minggu gitu kan sering ikut ibu ke pasar, ya toh? Nah, kalau di pasar itu pasti sering kalian diajak untuk berbelanja sayur, kemudian ikan, nah seperti itu. Nah, tukang sayur di sana, ibu sayur di sana, nah itu kan banyak macam-macam sayur, ada bayam, ada kangkung, ada kacang, seperti itu kan. Nah, di situ tidak mungkin kan akan dicampur jadi satu. Jadi dipisah antara sayur kacang dengan kacang, kemudian kangkung dengan kangkung, kemudian terong dengan terong. Nah, itu adalah proses apa? Pengelompokan. Tadi apa namanya? Klasifikasi, betul, klasifikasi pengelompokan. Nah, tugas kali ini kita akan membuat suatu kelompok mengerjakan suatu proyek, yaitu, nah di sana kalian lihat ada pohon pisang, kemudian padi, kemudian ada lagi kelapa dan berbagai macam bunga. Nah, klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi ada tumbuhan pangan dan ada tumbuhan hias di sana. Untuk tujuan fungsinya untuk hiasan. Nah, nanti akan kita buat kelompok karena jumlah kita terbatas, maka nanti satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 ya. Nah, coba ketua kelas bisa dibagikan kelompoknya untuk mengerjakan kita berkelompok silakan. Ya, silakan yang sudah tahu kelompoknya silakan bergabung dengan kelompoknya. Nanti akan saya bagikan. Kelompok 4 Nanda Mareta Rafa Ardio Sandi Eka Siva Sudah? Silakan mencari kelompoknya masing-masing yang sudah dibacakan oleh ketua kelasnya. Sudah berkelompok? Kelompok 1 ini saya kasih lembar kerja LKP. Di kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 3 ya ikut bergabung. Kelompok 4 silakan bergabung dengan temannya. Kelompok 1 yang sudah disebutkan tadi.
kelompok 2 bergabung dengan temannya. Nah, kalian amati, kalian hanya memilih 4 saja, 4 jenis, 2 tanaman pangan dan 2 tanaman hias. Tuliskan dalam lembar kerja kalian masing-masing sesuai kelompoknya, LKPD-nya. Ya, diputar gitu saja. Ambil Sandi. Berapa? Ini kelompok berapa? Kamu kelompok? Lulus Ini. kamu itu. Wes gabung. Nggak apa-apa wes. Banyak nggak masuk. Iya wes, ini salah satu melu iki caca iki bene 3. Nah, sini, dekat sini. Kelompok 1 ya, kelompok 2. Sana, kayak pindah sana. Ada yang nggak masuk. Jadi sudah ditulis tapi. Iya. Tulis yang masuk saja, yang nggak masuk enggak. Nanti ada nilainya untuk kuliah. Kelompok 4. Iya, kelompok tuliskan kelompok berapa, nama anggotanya, yang tidak masuk ya tidak ditulis. Hanya kelompoknya saja. Gitu. Iya, dikerjakan. Dilihat di papan LCD sana, di papan layar. Kalian memilih 2 tumbuhan pangan dan 2 tanaman hias. Klasifikasinya tuliskan di situ ciri-ciri khususnya, kemudian kunci determinannya apa. Kalian bisa lihat di buku literatur untuk mengerjakan. Ya, kalian bisa melihat di buku paket kalian, silakan dibuka untuk mengerjakan itu. Loh, mana LKPD-nya tadi? Lembarnya. Kelompok berapa? Ini kelompok berapa kamu, Caca? Itu. Ayo bergabung. Nama kelompoknya ditulis. Bergabung dengan sini. Kayak kelompok kono. Dah dikerjakan, ditulis namanya. Iya. Nama tumbuhan, lihat di sana ciri-ciri khususnya apa, ciri-cirinya. Kemudian kunci determinannya. Ciri khusus. Nah, setiap tanaman itu kan memiliki ciri-ciri khusus. Jadi antara satu tanaman dengan tanaman yang lain tentu memiliki ciri yang berbeda. Tuliskan buku dengan memakai buku paket kalian. Dengan mengamati, kemudian cocokkan apa sudah betul pengamatan kalian. Ya, ditulis. Tuh. Pilih salah satu. 2 tanaman pangan dan 2 tanaman hias. Ya. Jangan lupa ditulis ya nama kelompoknya. Ayo didiskusikan. Diskusi karo kancane. Ya, tulis kelompoknya. Tuliskan di sini namanya, nama tumbuhannya, ya lihat sana.
Kira-kira apa? Diskusikan dengan teman kamu. Nah, tanaman padi. Nah, dilihat tanaman padi. Ciri khususnya seperti apa? Ya, tuliskan di situ. Ayo dilihat di papan. Apa yang dilihat? Pisang. Pisang. Nah, silakan dilihat pisang di sana. Kira-kira ciri khususnya seperti apa? Tanaman semusim yang Bagaimana? tanaman semusim yang tumbuh dalam air. Tanaman apa? Padi. Ya, padi coba. Dilihat di sana, diamati. Ciri khusus tanaman padi. Nah, dilihat di sana, diamati, semuanya mengamati. Tanaman padi, kira-kira ciri khususnya. Ciri khususnya seperti apa? Ayo, keaktifan dari kelompok ada nilainya nanti. Kekompakan kelompok juga ada nilainya. Ini kita tulis semua ya. Iya. Oh, kenan-kenan. Tulis jawabannya, ditulis semua di sini di lembar kerja LKPD ya. Iya. Yang nomornya besar. Dia tertarik di situ. Disebutkan terlalu. Iya. Tuh, kalau ininya disebutkan dikit nggak boleh kan? Harus semua. Disebutkan ya. Ditulis di sini. Ditulis di sana. Ya? Kalau yang ini Nggak cukup, langsung saja nanti baliknya gitu. Bagaimana? Ayo cari di buku kalian. Ya. Ya, yang ditulis intinya gitu. Kamu baca terus mana kira-kira yang sesuai dengan apa yang kamu lihat di sana. Bagaimana? Ada kesulitan? Sudah kan? Diamati di papan itu, di layar. Ayo Cimelu kancane ke di sini. Jangan hanya Gracia saja. Hanya Caca saja. Ayo. Gantian. batang tunggal. Tunggal yang tinggi dan lurus. Dua. Daunnya berbentuk pin ini lurus. Kurang seperti bulu
Mana? Ada kesulitan? Enggak kan? Ayo berpikir sekuat, gantian. Dicari, terus gantian. Daunnya besar dan Ya, sambil diamati itu gambar yang ada di papan LCD, sehingga kalian tahu ciri khususnya apa. Nah, setiap tanaman memiliki ciri khusus, baik itu tebal ya, disebut pelepah. kunci determinasi. Nah, setiap tanaman kan memiliki kunci determinasi. Nah, bagaimana rangsang terhadap setiap tanaman kan ada yang suka dengan air dan ada yang tidak suka. Kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan tanaman tersebut tumbuh subur. Kalau ciri-ciri khusus itu yang dimiliki seperti daun, kemudian akar, itu kan setiap tanaman memiliki ciri yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan ciri khusus. Memiliki dalam tandon.
dan di daerah Travis dan Ayo. Travis. yang sangat kuat dan dalam. 5 wilayah dengan kulit yang keras. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak? Coklat dan hijau. Bisa dilanjutkan. Pilih 2 tanaman pangan dan 2 tanaman hias. Nanti setelah ini kita akan presentasikan hasil kerja kalian, kerja kelompok kalian. Nah, hasil presentasi nanti saya ambil nilainya sebagai nilai apa tadi? Apa? Iya, betul. Jadi hasil kerja kelompok kalian nanti diambil sebagai nilai formatif. Dan selain itu nanti kerja kelompok kalian yang aktif sopo nanti juga ada nilainya. Yang sudah selesai bisa mengacungkan tangannya, kemudian dipresentasikan ke depan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Daging kepala. Ini kan saya maju dengan pari ini. Gimana? Sudah selesai? Kalau tidak cukup bisa langsung gitu terus baliknya, kan ada baliknya.
ya. Berapa? Iya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Yang kamu kira-kira di sana kamu lihat itu yang jelas ciri khususnya ditulis di situ. Kamu kan bisa baca gitu. Jadi ciri khususnya apa yang sudah kamu lihat di papan LCD itu, tuliskan di situ. Ciri khusus yang ada yang kamu lihat. Itu bagian apa? Kunci determinasi ya. Ya, dilanjutkan. Dapat berapa? 2 tanaman pangan ya. Nah, pilih 2 tanaman hias yang di sana, kapan tidak mati. Gimana? Ada yang sudah selesai? Oh ya.
Kelompok 2 gimana? Sudah? Kelompok 4 sudah selesai? Yang 1. Kelompok 3 gimana? Sudah selesai? Iya. Kelompok 3 hanya 3 orang, yang lain izin. Kemana yang tadi kok banyak sekali yang tidak masuk ya? Gimana? Sudah selesai? Sampai mana? Ini sudah yang 1. Itu saja. Iya. Iya.
Sudah selesai? Sudah? 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 Sudah lihat? Sudah selesai? Kelompok 2, kelompok 3. Bentar, nunggu temannya, ya. Ya, dituliskan yang sesuai dengan apa yang kamu lihat di layar LCD. Ya. Siapa yang masakan hasilnya? Jangan aku, Bu. Pikir, Bu. Laki-laki sendiri. Letakkan di saku. Iki piye, Sa? Gini. Ya. Itu, Sa. Nah, sudah. Silakan kelompok 1 maju ke depan dibacakan itu. Ya, ya didampingi semuanya juga nanto. Ayo. Sini. Ya. Semua bajir. Yang lain silakan perhatikan teman kalian akan mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya. Kelompok 1. Dibacakan. Gimana? Pojok rono. Ulap. Ayo. Assalamualaikum, Bisuto. Silakan dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 yang beranggota Ayu Selvia, Alvina Takiro Ulya, Aurelia Adinda Putri, Eca Aprilia Putri, Vicky Alvandito. Silakan dibacakan hasil dari Padi memiliki ciri khusus tanaman semusim yang tumbuh dalam air atau di tanah yang lembab. Daunnya
panjang dan rancing, tumbuh dalam kelompok batang. Di batang. Batangnya ramping dan berongga, memiliki akar serabut. Tumbuh subur di iklim tropis dan subtropis. Memiliki akar yang sangat kuat dan dangkal. Bunga dan buahnya terdapat di ujung batang. Manfaat padi sebagai bahan pangan. Kunci determinasi pertumbuhan dan hasil panen padi dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, kelembapan, kualitas tanah, dan pemupukan. Ya. Pisang memiliki ciri khusus tanaman buah yang tumbuh dalam iklim tropis dan subtropis. Daunnya besar dan lebar terbentuk elips. Batangnya berongga dan tebal yang disebut pelepah. Memiliki bunga yang bergabung dalam tandan. Akar pohon pisang dangkal dan luas. Penggunaan dan manfaat pohon pisang buahnya sangat populer dan dikonsumsi di seluruh dunia. Kunci determinasi pertumbuhan hasil panen pisang berganti pada faktor kelembapan, kualitas tanah, pemupukan, pengairan, suhu waktu. Ya. Panen buah pisang cukup lama, yaitu 9-12 bulan. Contohnya tadi kan Bunga mawar memiliki kelopak bunga yang berlapis-lapis dan tersusun simetris, harum, memiliki aroma yang khas. Bunganya beraneka macam warna dan aroma yang sangat khas. Memiliki duri pada batang dan ranting. Berfungsi duri sebagai pelindung dan pertahanan bagi tanaman. Fungsi bunga mawar sebagai penghias. Diekstrak diambil sebagai kosmetik dan parfum. Pertumbuhan hasil panen buah mawar bergantung pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan, pemupukan. sudah. Pengairan dan pengendakian. Hama, penyakit, pemangkasan, dan perawatan yang tepat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan produk bunga mawar. Bunga dahlia, daunnya berbentuk bulat dan oval dengan tepi yang bergerigi berwarna hijau gelap dan terletak secara berlawanan di sepanjang batang. Kegunaan bunga dahlia sering digunakan sebagai bunga potong untuk dijadikan hiasan, digunakan juga sebagai tanaman hias. Pertumbuhan hasil panen bunga dahlia dipengaruhi pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan, permukaan, pengairan, dan pengendalian hama penyakit. Pemangkasan dan perawatan yang tepat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produk bunga dahlia. Ya, sudah selesai? Sudah. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Sudah selesai, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Gracia, nama anggota Gracia Caca Titianada, Gracia Gita Aprilia, Hanif Alifah Ilyana, Kirana Dinda Putri Kusuma. Ya, silakan dibacakan. Padi, tanaman semusim yang tumbuh dalam air atau tanah yang lembab. Daunnya panjang dan runcing, tumbuh dalam kelopak batang.
Batangnya ramping dan berongga, memiliki akar serabut. Tumbuh subur di iklim tropis dan subtropis, memiliki akar yang sangat kuat dan dangkal. Bunga dan buahnya terdapat di ujung batang. Manfaat padi sebagai bahan pangan. Pertumbuhan dan hasil panen padi dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, kelembapan, kualitas tanah, pemupukan. Pohon kelapa. Bentuk dan ukuran pohon kelapa memiliki batang tunggal yang tinggi dan lurus. Daunnya berbentuk pineta seperti bulu panjang dan tumbuh di kelopak ujung batang. Tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis. Akarnya serabut yang sangat kuat dan dalam. Buahnya bulat dengan kulit yang keras berwarna coklat dan hijau. Kegunaan dan manfaat selain airnya sangat menyegarkan. Daging kelapa dapat dikonsumsi. Daunnya kelapa bisa digunakan untuk atap. Batang kelapa untuk bahan bangunan. Serabutnya bisa dimanfaatkan untuk kerajinan dan bahan tekstil. Faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas: iklim, curah hujan, tanah yang subur, pemupukan yang cukup, pengendalian yang efektif. Bunga mawar memiliki kelopak bunga yang berlapis-lapis dan tersusun simetri. Harum, bunganya beraneka macam warna dan aroma yang sangat khas. Memiliki duri pada batang dan ranting. Fungsi duri sebagai pelindungan dan pertahanan bagi tanaman. Pertumbuhan hasil panen bunga mawar bergantung pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan, pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama, penyakit. Pemangsaan dan perawatan yang tepat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produk bunga mawar. Bunga dahlia memiliki kelopak yang beragam bentuk dan ukuran. Kegunaan bunga dahlia sering digunakan sebagai bunga potong untuk dijadikan hiasan, digunakan juga sebagai tanaman hias. Pertumbuhan hasil panen bunga dahlia dipengaruhi pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan, pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama, penyakit. Pemangkasan dan perawatan yang tepat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produk bunga dahlia. Sudah selesai? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Ya, silakan presentasikan hasil kerja kamu. Ya, ini. Ayo loh. Hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3. Nama anggota Muhammad Dafa Pak Lisan, Irsyad Dani Mirmansyah, Kirani Indah Putri Kusuma. Nama tumbuhan padi ciri khusus 1. Tanaman semusim yang tumbuh di dalam atau tanah yang lembab. Daunnya panjang dan runcing, tumbuh dalam kelompok di batang. Batang ramping dan berunggu, memiliki alat serabut. Tumbuh subur di iklim tropis dan subtropis. Memiliki akar sangat kuat dan dangkal. Bangun dan buah bunga terdapat yang potong. Manfaat padi sebagai bahan pangan. Kunci determinasi pertumbuhan dan hasil panen padi dipengaruhi oleh
oleh faktor seperti suhu, kelembapan, kualitas tanah, pemupukan. Bunga mawar. 1. Memiliki kelompok bunga yang berlapis-lapis dan tersusun simetris dan harum. Memiliki aroma yang khas. Bunga yang beraneka macam warna dan aroma yang sangat khas. Kunci determinasi pertumbuhan hasil panen bunga mawar tergantung pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan, dan kelembapan. Pohon mangga. 1. Tanaman buah yang tumbuh di iklim tropis. 2. Daunnya hijau dan lebar. 3. Batangnya kuat. 4. Bunganya sangat harum. Pertumbuhan hasil panen pohon mangga bergantung pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan, pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama penyakit. Bunga kamboja. 1. Memiliki kelompok seperti lonceng dan tersusun dalam tanah. 2. Memiliki udara yang sangat bervariasi. 3. Daunnya berwarna hijau berbentuk oval atau tipis dengan ujung runcing. Aroma bunga kamboja memiliki aroma yang khas dan harum. Aromanya dianggap manis dan harum. 3. Manfaat bunga kamboja sebagai bunga potong untuk dijadikan hiasan. Minyak kamboja yang diekstrak dari bunganya digunakan sebagai industri parfum dan kosmetik. Pertumbuhan hasil panen bunga kamboja bergantung pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan, pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama penyakit. Bunga kamboja membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Sudah selesai? Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah, silakan. Kelompok 4, silakan. Hasilnya. Silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Nanda Marita Kunti Pangesti, Siva Nindiralita, Virgin Eunika Kristiani. Nama tumbuhan pisang. Tanaman buah yang tumbuh dalam iklim tropis dan subtropis. Daunnya besar dan lebar berbentuk elip, batangnya berongga dan tebal yang disebut pelepah. Akar pohon pisang dangkal dan luas, memiliki bunga yang bergabung dalam tandan. Penggunaan dan manfaat pohon pisang. Buahnya sangat populer dan dikonsumsi seluruh dunia. Kunci determinasi pertumbuhan hasil panen pisang bergantung pada faktor seperti suhu, kelembapan, kualitas tanah, pemupukan, pengairan, suhu waktu panen buah pisang cukup lama, yaitu 9-12 bulan. Pohon kelapa, ciri khusus. Bentuk dan ukuran pohon kelapa memiliki batang tunggal yang tinggi dan lurus. Daunnya berbentuk pineta seperti bulu panjang kelapa dan tumbuh di kelopak ujung batang. Tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis. Akarnya serabut yang sangat kuat dan dalam. Buahnya bulat dengan kulit yang keras berwarna coklat dan hijau. Kegunaan dan manfaat selain airnya sangat menyegarkan. Daging kelapa bisa dikonsumsi. Daun kelapa bisa digunakan untuk atap. Batang kelapa untuk bahan bangunan. Serabutnya bisa dimanfaatkan kerajinan dan bahan tekstil. Kunci determinasi. Faktor yang bisa mempengaruhi produktif pohon kelapa. Iklim, curah hujan yang cukup, tanah yang subur, pemupukan yang tepat, pasokan air yang cukup, dan pengendalian hama yang efektif. Bunga kamboja, ciri khusus. Memiliki kelopak seperti lonceng dan tersusun dalam tandan. Memiliki warna yang bervariasi. Daunnya warna hijau dan bentuk oval atau elif dengan ujung runcing. Aroma bunga kamboja sebagai bunga potong untuk dijadikan hiasan minyak.
Kamboja yang diekstrak dari bunganya digunakan sebagai industri parfum dan kosmetik. Kunci determinasi pertumbuhan hasil panen bunga Kamboja bergantung pada faktor kualitas tanah, suhu kelembapan, pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama penyakit. Bunga Kamboja membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Bunga dahlia memiliki beragam warna, daunnya berbentuk bulat dan oval dengan tepi yang bergerigi, berwarna hijau gelap dan terletak secara berlawanan di sepanjang batang. Pertumbuhan hasil panen bunga dahlia dipengaruhi pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan, pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama penyakit. Pemangkasan dan perawatan yang tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produk bunga dahlia. Sudah selesai? Kasih tepuk tangan teman kalian. Nah, dari hasil diskusi kalian kelompok dengan pengamatan tadi, nah untuk pembelajaran hari ini kita bisa tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup? Apa? Coba, Caca. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Kita membedakan antara satu makhluk hidup. Ayo, kesimpulan kita hari ini untuk pembelajaran kesimpulannya yaitu apa? Klasifikasi makhluk hidup. Kita bisa tahu arti dan pentingnya kita mengetahui klasifikasi makhluk hidup, yaitu untuk apa? Proses Mengelompokkan antara karakter yang dimiliki. ya, betul. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, dan kita jadi tahu tentang ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Tadi di awal kita sudah membahasnya bahwa ciri-ciri khusus makhluk hidup yaitu ada bernapas, kemudian bergerak, apalagi membutuhkan makanan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, apa refleksi kita untuk pembelajaran hari ini? Refleksinya apa? Refleksi kita hari ini? Refleksinya saya bisa mengetahui Ya. arti dalam makna dari klarifikasi makhluk hidup dari pembelajaran hari ini. Ya. Setiap hari hidup memiliki kelas Determinasi yang berbeda, sehingga perlakuan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain tidak sama. Nah, itu adalah refleksi kita hari ini. Sampai di sini, di ujung pembelajaran kita ada pertanyaan? Nah, terima kasih. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita berdoa untuk pembelajaran ini. Semoga kita dapat manfaat dalam pembelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita akan mempelajari, kalau hari ini klasifikasi tentang makhluk hidup, minggu depan kita akan mempelajari tentang klasifikasi tentang hewan. Jadi kalian belajar di rumah untuk pembelajaran minggu depan, ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita bersiap untuk pulang karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan dipimpin.
Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika astaghfirullah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa saya berhormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil jajan sama